COVID melandai nih beberapa minggu terakhir. Udah dibuka juga ya setauku tempat-tempat wisata. Jadi alhamdulillah ya, berarti kan perekonomian udah mulai membaik. Emang sih resiko internal dari adanya COVID sempat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, apalagi pemberlakuan PPKM beberapa bulan terakhir. Tapi ini ada faktor eksternal lain yang sedang diwaspadai loh. Faktor eksternal ekonomi apa sih yang perlu diwaspadai? Itu loh, kasus gagal bayar hutang Evergrande di Cina, pengembang properti terbesar Cina. Oh iya. Aku sudah baca sih kasus itu. Ada pemberitaan bahwa kasus Evergrande akan mempengaruhi banyak perekonomian negara jika mempengaruhi rantai pasok global. Sebenarnya cerita awalnya itu gimana sih? Nah, betul. Dikhawatirkan nantinya terjadi spillover effect. Ya, awalnya kasus gagal bayar hutang ini terjadi karena perusahaan konstruksi terbesar Tiongkok berhutang dan tercatat mencapai total 300 miliar US dollar. Ya, setara hampir 4.270 triliun rupiah lah. Nah, Bank Sentral Cina sendiri telah menyuntikkan dana sebesar 18,6 miliar US dollar ke sistem perbankan di sana, sehingga perusahaan terkait yang terkena dampak masih bisa memperoleh likuiditas dan dampak kasus ini tidak akan meluas. Tapi sebenarnya hubungan antara kasus Evergrande dengan pemulihan ekonomi kita itu apa sih? Nah, jadi gini, Evergrande memiliki keterkaitan dengan ekonomi Cina, mengingat aset dan jangkauannya yang luas di pasar domestik maupun mancanegara. Nah, saat ini tuh Cina menjadi mitra dagang terbesar di Indonesia. Cina sendiri mengimpor sumber daya alam dari Indonesia, sehingga antisipasi Bank Sentral tadi akan tetap membantu aliran ekspor kita ke sana. Lalu, kenapa harus menggantungkan ekspor ke Cina sih? Kan bisa tuh kita ekspor ke negara lain jika memang nanti permintaan di sana menurun karena persoalan Evergrande. Yap, itu strategi Bu Mulyani terkait kasus ini. Indonesia akan melakukan diversifikasi komoditas dan negara tujuan ekspor. Berarti memang ya persoalan perekonomian di luar negeri itu bisa mempengaruhi perekonomian di negara lain karena adanya sisi permintaan dan penawaran komoditas tadi ya. Betul, pemulihan ekonomi kita aja sekarang ini sedang dikepung oleh efek internal dan eksternal. Internal tadi kan karena persoalan pandemi COVID tuh, gak hanya negara kita aja yang sedang ngalamin, negara lain juga. Nah, kalau faktor eksternal sendiri, selain kasus Evergrande, faktor lain itu adalah yang pertama, usulan kenaikan batas utang Amerika Serikat yang saat ini sebesar 28,4 triliun US dollar. Jika alami gagal bayar dan pertama dalam sejarah Amerika Serikat, maka akan ada resiko fiskal terkait debit limit. Nah, yang kedua, normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed atau tapering off yang bakal membawa arus modal asing keluar dari Indonesia. Nah, terus yang terakhir nih, ada kenaikan harga komoditas berisiko turun lagi yang akan berdampak pada kinerja ekspor Indonesia selain kebutuhan dolar Amerika Serikat untuk membayar uang korporasi. Tapi ya, publikasi dari Bank Indonesia tentang kondisi ekonomi menyatakan bahwa stabilitas makro Indonesia saat ini tuh tergolong baik. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik, inflasi rendah, rupiah stabil, KDF tinggi, current account still okay, dan beberapa harga komoditas utama ekspor itu meningkat. Dan yang terpenting, COVID semakin terkendali. Hal ini kan berdampak pada membaiknya persepsi investor terhadap Indonesia. Bisa jadi, dana investasi asing masih cukup besar. Mudah-mudahan ya cukup kuat menahan dampak dari tapering off tadi ya. Wah, kamu ini informatif juga ya bahasnya dari sisi kebijakan Bank Sentral. Good. Tapi ya, sebenarnya kalau kita bahas persoalan ekonomi ini ternyata cukup rumit juga ya. Ya wis, aku tak dolan sama noki-noki aja demi membantu perekonomian negeri. Nah, dolan sih boleh, tapi prokes tetap ketat loh ya. Haha, oke siap.